Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Psikologi Kesehatan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dukungan sosial dan kesehatan yang beranggotakan Danang Abdi Nugraha, Elma Yuni, Imelda Putri, Julita Lubis, Miftahul Yusra, dan Wira Krisdianto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dukungan sosial. Menurut KOP 1976, dukungan sosial ialah informasi yang membuat seseorang meyakini bahwa ia dipedulikan, disayangi, dihargai, dan termasuk anggota suatu jaringan yang memiliki kewajiban timbal balik. Dan menurut Vaux 1988, dukungan sosial ialah kegiatan sehari-hari seperti berbagi tugas dan perasaan, bertukar informasi dan afeksi, hingga pengalaman manusia yang dramatis seperti kegembiraan cinta, sakitnya isolasi, ikatan keluarga, dan ikatan pertemanan. Jenis dukungan sosial fungsional yang sering digunakan ialah dukungan emosional seperti ekspresi yang menenangkan atau membuat seseorang merasa berharga. Dukungan appraisal, misalnya memberikan nasihat, informasi, dan panduan, serta dukungan instrumental dalam bentuk materi seperti uang. Contohnya, kalau pasangan kamu menunjukkan ekspresi yang membuat tenang waktu kamu sedang stres, berarti dia sedang memberikan dukungan emosional untuk kamu. Faktor yang mempengaruhi perceived support antara lain atribusi mengenai perilaku pasangan, atribusi pikiran mengenai alasan perilaku tersebut, apakah perilaku tersebut dilakukan secara sukarela dan dilandasi oleh motif yang tidak egois, mood dan kepuasan pernikahan. Hincham dan Bradbury 1990, Catrona dan Sur 1994. Bagaimana hubungannya dengan kesehatan? Hubungan antara dukungan sosial dan kesehatan bisa dilihat sebagai hubungan langsung. Orang yang mendapatkan dukungan sosial akan lebih dapat menjaga kesehatan. Direct effect hipotesis. Dukungan sosial melindungi diri seseorang hanya saat ia mengalami stres, sehingga tidak memiliki efek jika tidak ada stres yang terjadi. Stress buffering effect hipotesis. Aspek penting lainnya dari dukungan sosial ialah perceived support, di mana persepsi mengenai dukungan yang diterima. Perceived support tidak berhubungan dengan enacted support atau dukungan yang diberikan secara aktual oleh sang pemberi dukungan. Misalnya, meskipun seseorang merasa ia telah memberi dukungan kepada seseorang, tetapi belum tentu si penerima itu sudah merasa didukung. Maksudnya kita tuh sudah memberi dukungan kepada seseorang, tetapi seseorang yang kita dukung itu dia tuh belum merasa kita dukung gitu. Selanjutnya, stres dan kesehatan. Stres adalah tekanan internal maupun eksternal serta kondisi bermasalah lainnya dalam kehidupan. Menurut Ardani 2007 mendefinisikan stres merupakan suatu keadaan tertekan baik itu secara fisik maupun psikologis. Menurut Richard 2010, stres adalah sesuatu proses yang menilai sesuatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stres dapat saja positif, misalnya merencanakan perkawinan, ataupun negatif, contohnya kematian keluarga. Sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan atau tidak bergantung pada respon yang diberikan oleh individu terhadapnya. Aspek-aspek stres. Pada saat seseorang mengalami stres, ada dua aspek yang dari dampak yang ditimbulkan akibat stres yang terjadi, yaitu aspek fisik dan aspek psikologis. Menurut Sarafino 1998, yaitu aspek fisik. Aspek fisik berdampak pada menurunnya kondisi seseorang pada saat stres, sehingga orang tersebut mengalami sakit pada organ tubuhnya seperti sakit kepala, gangguan pencernaan.
Selanjutnya, aspek psikologis terdiri dari gejala kognisi, gejala emosi, dan gejala tingkah laku. Masing-masing gejala tersebut mempengaruhi kondisi psikologis. Seseorang yang membuat kondisi psikologisnya menjadi negatif seperti menurunnya daya ingat, merasa sedih, dan menunda pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh berat atau ringannya stres. Berat atau ringannya stres yang dialami seseorang dapat dilihat dari dalam dan luar diri mereka yang menjalani kegiatan akademik di kampus. Faktor stres. Tiap teori yang berbeda memiliki konsepsi atau sudut pandang yang berbeda dalam melihat penyebab dari berbagai gangguan fisik yang berkaitan dengan stres. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa sudut pandang tersebut. 1. Sudut pandang psikodinamika. Sudut pandang psikodinamika berdasarkan diri mereka pada asumsi bahwa gangguan tersebut muncul sebagai akibat dari emosi yang direpres. Yang kedua, sudut pandang biologis. Salah satu sudut pandang biologis adalah somatic awareness model. Model ini memiliki asumsi bahwa hubungan antara stres dan gangguan psikofisiologis terkait dengan lemahnya organ tubuh individu. Yang ketiga, sudut pandang kognitif dan perilaku. Sudut pandang kognitif menekan pada bagian individu mempersepsi dan bereaksi terhadap ancaman dari luar. Seluruh persepsi individu dapat menstimulus aktivitas sistem simpatetik dan pengeluaran hormon stres. Munculnya emosi yang negatif seperti perasaan cemas, kecewa, dan sebagainya dapat membuat sistem ini tidak berjalan dengan lancar, dan pada suatu titik tertentu akhirnya memunculkan penyakit. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa bagaimana seseorang mengatasi kemarahannya ternyata berhubungan dengan penyakit tekanan darah tinggi.